وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa Allah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita melanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini dengan adab Islamiyah, adab qada al-hajah, adab ketika menunaikan hajat. Dan di antara adab yang bisa kita lakukan ketika kita menunaikan hajat kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan tarkut takallum bi dzikrin aw bi ghairihi, itu tidak berbicara baik berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan ucapan yang lainnya. Maka ini salah satu adab dalam agama Islam, ya, bahwasanya seseorang ketika sedang menunaikan hajatnya tidak diperbolehkan untuk berbicara baik berupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semisal ucapan subhanallah, walhamdulillah, Allah akbar, semisalnya, ataupun dia membaca Al-Quran Al-Karim, ataupun ucapan-ucapan yang lainnya selain ucapan zikir dan selain bacaan Al-Quran Al-Karim. Maka termasuk adab ketika seseorang sedang menunaikan hajatnya, dia tidak mengucapkan kalimat apapun. Dan Syekh membawakan beberapa hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau, bapaknya dan beliau sendiri, Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Umar, dua orang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Dan beliau masuk ke dalam agama Islam bersama bapaknya dalam keadaan beliau masih usia yang sangat belia. Dia juga termasuk orang yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki. Ini disebutkan laki-laki di sini bernama Al-Muhajir bin Kunfud bin Umair bin Jad'an. Anna rajulan sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada, atau seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yabul, sementara Nabi dalam keadaan menunaikan hajatnya. Falam yarudda alaihi, maka Nabi Muhammad SAW pun tidak menjawab ucapan salam tersebut. Dari hadis yang tadi kita sampaikan, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil, dan Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu ta'ala, beliau menyebutkan kurang lebih dua faedah. Faedah yang pertama, fihi dilalatun ala anna al-muslim fi hadhihi al-halah la yastahiqqu jawaban, bahwasanya ya, seseorang ketika dalam keadaan menunaikan hajatnya, maka dia tidak perlu menjawab salam.
Wa hadza muttafaqun alaihi bainal ulama, dan ini hukumnya disepakati oleh para ulama. Sehingga ya ketika kita sedang menunaikan hajat kita, baik buang air kecil ataupun buang air besar, maka tidak perlu menjawab salam. Seandainya ada seseorang mengucapkan assalamualaikum, ya tidak perlu kita menjawab dengan ucapan waalaikumsalam, sedangkan kita dalam posisi menunaikan hajat, ya, dalam posisi menunaikan hajat. Bal qalu yukrahu an yusallima 'alal mushtagili biqada'i hajatil bauli wal ghaiti. Bahkan ya bagi seseorang yang dia mengucapkan salam terhadap orang yang sedang menunaikan hajat, ini hukum makruh. Ya, kita tahu bahwasanya di dalam kamar mandi tersebut misalkan ada seseorang yang sedang menunaikan hajatnya, maka makruh bagi dia untuk memulai mengucapkan salam. Fa in sallama alaihi kuriha lahu raddus salam. Ya, kalau dia diberikan ucapan salam, maka bagi orang yang sedang menunaikan hajat di dalam kamar mandi, ya makruh bagi dia untuk menjawab ucapan salam tersebut. Tapi para ulama juga menjelaskan, ya ini kalau dia dalam keadaan sedang posisi menunaikan hajatnya. Adapun ya kalau dalam keadaan tidak sedang menunaikan hajatnya, maka boleh bagi dia untuk berbicara. Boleh bagi dia untuk berbicara. Faedah yang kedua, yukrahu lil qaidi liqada'il hajati an yadhkurallaha ta'ala bi syai'in min al-adhkar. Ya, hukumnya makruh bagi seseorang yang sedang duduk menunaikan hajatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makruh bagi dia untuk mengucapkan subhanallah, makruh bagi dia untuk mengucapkan alhamdulillah, ya makruh bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam keadaan menunaikan hajatnya. Ya, tidak boleh juga bagi dia untuk membaca ayat Al-Quran Karim sementara dia dalam posisi duduk sedang menunaikan hajatnya. Fala yaruddus salam, maka tidak boleh juga dia menjawab salam. Wala yashmitul atish, juga tidak bagi dia tidak boleh untuk menjawab ucapan ya ketika ada seseorang misalkan sedang bersin dan orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar ucapan ini dan dia dalam posisi menunaikan hajatnya, ya makruh bagi dia untuk mengucapkan yarhamukallah. Wala yahmadullaha ta'ala idza atis. Dan juga ya, kalau misalkan dia bersin sementara dalam posisi dia menunaikan hajatnya, dia juga tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka ini adab yang pertama di pertemuan kali ini, seseorang tidak berbicara ketika sedang menunaikan hajatnya, baik berupa ucapan zikir pada Allah Subhanahu wa taala ataupun bacaan Al-Qur'an Al-Karim ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua, takrimul yadil yumna an massi al-farji, yaitu memuliakan tangan kanan dari menyentuh kemaluan ketika ya menunaikan hajatnya. Ini termasuk adab yang mulia dalam agama Islam. Adab yang mungkin tidak kita temukan dalam agama-agama yang lainnya. Bahwasanya agama Islam memuliakan anggota tubuh sebelah kanan. Di antaranya Islam memuliakan tangan kanan kita. Maka tangan kita ini ya, dalam agama Islam hanya dipergunakan untuk melakukan dan menyentuh hal-hal yang mulia. Adapun tangan kiri kita, maka ini bagian untuk menyentuh ya hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh manusia. Maka ketika seseorang sedang menunaikan hajatnya, ya tidak boleh dia menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan adalah anggota tubuh yang mulia dalam agama Islam. Syekh Wahid bin Bali beliau membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil dari Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Fa fi sahihaini an Abi Qatadah. Dalam Sahih Bukhari
dan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah nama aslinya adalah Al-Haris bin Rib'i bin Baldama. Al-Haris bin Rib'i bin Baldama. Hanya saja beliau termasuk sahabat yang kunyahnya yaitu Abu Qatadah jauh lebih masyhur dibandingkan nama aslinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza bal ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yamini. Apabila salah seorang di antara kalian sedang buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yastanji bi yamini, dan juga jangan cebok dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan juga jangan bernapas di dalam bejana. Maka kesimpulan dari hadis ini salah satunya, ketika kita sedang menunaikan hajat, terutama sedang buang air kecil, jangan menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, tetapi menggunakan tangan kiri kita. Dan Syekh Khalid Al-Juhani, beliau menyebutkan kurang lebih 3 faedah dari hadis yang tadi kita sampaikan. Adapun yang pertama, karahatul umuri salasa al-madhkuratu atau al-madhkurati fil hadis. Yang makruh melakukan 3 hal yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, menyentuh kemaluan ketika sedang buang air kecil dengan menggunakan tangan kanan, cebok dengan menggunakan tangan kanan, kemudian bernapas di dalam gelas atau bernapas di dalam bejana ketika kita sedang dalam posisi minum. 3 perkara ini semua hukumnya makruh, dibenci dalam agama Islam. Yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatahu minal amradi wal afat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau menjaga umatnya. Beliau melindungi umatnya dari penyakit dan juga dari bara bahaya yang bisa saja menimpa kaumnya, menimpa umatnya apabila mereka melakukan hal-hal tertentu. Maka ketika Rasulullah SAW melarang umatnya menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanannya, atau cebok dengan menggunakan tangan kanannya, atau bernapas dalam gelas, maka kita mesti yakin bahwasanya ini bentuk pencegahan Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan Rasulullah SAW tadi tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga umatnya dari penyakit dan juga dari mara bahaya. Adapun faedah yang ketiga, fadilatu al-yadi al-yumna, yaitu keutamaan tangan sebelah kanan. Tangan sebelah kanan dipakai untuk melakukan hal-hal yang mulia. Maka kita lihat Rasulullah SAW memuliakan tangan kanan. Rasulullah SAW memuliakan bagian tubuh sebelah kanan. Ketika kita menyisir, maka Rasul mengajarkan agar menyisir ini ke arah kanan. Kemudian ketika memakai baju, mulai dari bagian tangan kanan. Ketika misalkan memakai celana, mulai dari bagian kanan. Ketika memakai sendal, mulai dari bagian kanan. Ini sebagai bentuk pemuliaan bagian tubuh sebelah kanan, dan diantaranya pemuliaan terhadap tangan kanan kita semuanya. Tapi kurang lebih itu saja 2 adab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tidak berbicara dalam keadaan menunaikan hajat. Yang kedua bahwasanya tidak menggunakan tangan kita ketika sedang menunaikan hajat.
Semoga yang singkat ini ada gunanya untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.